Silakan Pak Arief. Terima kasih. Dan selanjutnya kita sambut para kontestan debat malam hari ini. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Kiai Haji Maruf Amin dan calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat datang Bapak, silakan, silakan, silakan bergeser. Mohon tenang. Saya berharap agar kita tertib karena ini baru mulai. Bapak-bapak ada waktunya nanti Ya. yel-yel akan disampaikan. Mari terlebih dahulu kita menselebrasi diri kita bersama sebagai sebuah bangsa. Saya undang bapak-bapak yang sudah berdiri tadi, pendukung paslon 01 dan pendukung paslon 02 beserta bapak-bapak dan ibu-ibu undangan berdiri bersama. Kita merayakan kebangsaan kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, hadirin kami persilakan duduk kembali. Terima kasih. Kami juga persilakan Bapak Sandiaga Uno, Bapak Maruf Amin menempati posisinya kembali. Silakan. Pak Arief mohon di sini dulu, Pak. Ya. Pak Arief di sini sebentar karena selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan dari Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Arief Budiman. Kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. 30 hari lagi seluruh rakyat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi, melaksanakan pemilihan umum 2019 secara serentak. Kita akan memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Memilih pemimpin yang akan memimpin kita untuk 5 tahun mendatang. Menyambut agenda besar bangsa ini sebagai penyelenggara pemilu,
Kami yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri telah bersumpah dan berjanji untuk menjalankan tugas mulia ini secara transparan, profesional, berintegritas, dan adil seadil-adilnya, baik dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Saat ini, para calon wakil presiden yang telah berada di depan Bapak Ibu sekalian, di depan para pemirsa sekalian, adalah sosok penting yang memiliki komitmen untuk berdedikasi dan memberikan pengabdian terbaiknya bagi bangsa yang besar ini. Untuk pertama kalinya, keduanya secara langsung akan berdebat dan bertukar gagasan dalam melihat Indonesia ke depan, dalam bidang kesehatan, ketenaga kerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial dan budaya. Dalam 2 jam ke depan, kita berikan ruang seluas-luasnya bagi para calon wakil presiden untuk memaparkan visi, misi, dan program mereka. KPU berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara debat ini dengan lancar dan sukses. Dan bagi seluruh pemilih, saya ucapkan selamat menyaksikan, mengikuti, memahami, dan menjadikan debat malam ini sebagai referensi Anda untuk menentukan pilihan pada hari Rabu tanggal 17 April nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua KPU. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat terlaksana karena itu seperti doa ya. Betul. Harapannya baik-baik semua. Dan baiklah, sebelum kita memulai debat, ada baiknya kita dudukkan terlebih dahulu aturan-aturan yang penting kita sepakati bersama sehingga debat kali ini benar-benar produktif dan bermanfaat buat kita semua. Ini adalah tata tertib untuk para peserta dan juga bagi Anda, para penonton yang ada di ruangan ini. Kita saksikan bersama. Tata tertib debat Cawapres Pilpres 2019 untuk calon wakil presiden. Debat terbuka dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya dipandu moderator yang dipilih KPU. Pertanyaan kandidat dibatasi seputar visi misi yang berkaitan tema debat Cawapres dan tidak menyerang personal. Kandidat diberikan waktu berbicara dan tidak diperkenankan memotong pemaparan kandidat lain. Waktu dimulai saat kandidat mulai bicara. Moderator akan menghentikan pemaparan kandidat ketika waktu telah habis. Kandidat diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan data yang diperlukan. Kandidat dilarang membawa atribut apapun yang memprovokasi kandidat lain maupun pendukung. Tata tertib debat Cawapres Pilpres 2019 untuk pendukung. Dilarang melontarkan yel atau teriakan selama debat berlangsung. Dilarang memprovokasi kandidat yang berdebat maupun pendukung kandidat lain. Dilarang membawa benda-benda berbahaya. Tim kampanye bertanggung jawab terhadap ketertiban pendukung. Panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang tidak mematuhi tata tertib. Kami harap semuanya bisa sama-sama mendukung agar acara ini berlangsung dengan lancar hingga selesai. Dan kita sekarang memasuki inti acara debat Cawapres Pilpres 2019 akan dimulai dengan penyampaian visi misi para kandidat sesuai dengan kesepakatan masing-masing tim sukses. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 mendapat giliran pertama menyampaikan visi misinya. Kami persilakan kepada Bapak Maruf Amin. Waktunya 4 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Visi kami adalah Indonesia maju. Kuncinya ada pada manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia. Jokowi JK telah melakukan banyak hal. Keluarkan 3 kartu
kartu KIP kuliah, kartu sembako murah, kartu prakerja. Ini kartu yang akan kami keluarkan itu. Untuk apa kartu ini? Supaya anak-anak miskin bisa kuliah, supaya ibu-ibu bisa berbelanja dengan murah, supaya mudah untuk mendapatkan kerja. Kenapa? Karena pemerintah telah menyediakan tempat latihan dan tempat kursus secara gratis. Bangsa kami juga harus dibangun dengan yang akhlak mulia sesuai dengan hadis Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Oleh karena itu, pada yang terakhir, kami Jokowi Ma'ruf siap untuk mengemban amanah untuk memimpin bangsa ini menuju Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ma'ruf Amin. Waktunya pas. Terima kasih. Kita lanjut ya. Oke, saya berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor 02 untuk menyampaikan visi misinya. Sama Pak, 4 menit ketika Anda mulai berbicara. Sebentar. Baik. Mohon tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sebangsa setanah air dimanapun berada. Yang saya banggakan, saya muliakan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Abah selamat ulang tahun ke-76. Semoga Abah tetap sehat walafiat mengemban tugas negara. Saya syukur alhamdulillah bahwa diberi kesempatan kesehatan berkunjung di 1.500 kunjungan masyarakat dalam hampir 7 bulan terakhir. Kami mendengar keluhan, masukan, harapan. Prabowo Sandi melihat masa depan Indonesia cerah jika kita fokus kepada hadirkan solusi bagi masyarakat. Masyarakat menginginkan lapangan kerja yang terbuka. Anak-anak muda menginginkan peluang usaha. Ibu-ibu, emak-emak menginginkan harga-harga bahan pokok yang terjangkau, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya listrik yang lebih murah. Oleh karena itu, Prabowo Sandi memiliki solusi di bidang pendidikan 2 yang utama. Pertama, pendidikan tuntas berkualitas. Meningkatkan kualitas pendidikan adalah kualitas guru, kesejahteraan guru, terutama guru honorer. Kita akan tingkatkan kesejahteraan dan pastikan status guru. Kurikulum kita perbaiki agar memiliki fokus pada pembangunan karakter dan akhlakul karimah. Kita juga pastikan bahwa sistem ujian nasional dihentikan, diganti dengan penelusuran minat dan bakat. Kami juga memiliki konsep sekolah link and match, di mana kita hadirkan penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan. Pada kesehatan saya teringat kisah Ibu Lis di Sragen, di mana pengobatannya harus di stop karena BPJS tidak lagi mengcover. Di bawah Prabowo Sandi kami pastikan dalam 200 hari pertama akar permasalahan BPJS dan JKN kita selesaikan. Kita pastikan defisit ditutup dengan penghitungan melibatkan putra-putri terbaik bangsa. Tenaga kesehatan harus dibayar tepat waktu, obat harus dibayar tepat waktu, tidak boleh ada antrian panjang. Dan kami akan memulai program promotif preventif 22 menit per hari berolahraga. Kita ingin masyarakat badannya sehat dan jiwanya juga sehat. Di bidang ketenaga kerjaan, saya ini pengangguran dulu. Saya yakin bahwa masa depan anak muda kita bisa kita berikan kesempatan untuk lapangan kerja kalau kita fokus pada 2 program utama kita, yaitu OKOC yang akan kita angkat ke level nasional. Kita akan berikan kesempatan membuka 2 juta wirausaha baru.
dan juga program Rumah Siap Kerja untuk Anak Muda, One Stop Service, pelayanan terpadu untuk para anak-anak muda mendapatkan pekerjaan sampai tingkat pedesaan. Di bidang sosial, kemiskinan akan kita bidik dengan program yang tepat melalui basis data terpadu, dan kebudayaan kebinekaan kita haruslah kita jaga. Kita pastikan toleransi dan yang dimiliki bangsa ini menjadi salah satu fokus utama kita, dan kebudayaan kita memiliki banyak sekali aspek industri kreatif yang bisa kita angkat. Banyak sekali lapangan pekerjaan yang akan kita ciptakan di era Prabowo Sandi karena kita fokus untuk apa yang diinginkan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sandiaga Uno. Ya, kita sudah baik. Tenang dulu, masih banyak kesempatan untuk... Masih ada waktu. Betul, masih ada waktu. Dan kita tadi sudah melihat visi misi itu di segmen pertama. Di segmen berikutnya kita akan sama-sama melihat bagaimana ketika dua kandidat wakil presiden ini menjawab pertanyaan dari panelis. Karena itu tetaplah bersama kami di debat Cawapres Pilpres 2019. Anda masih menyaksikan debat Cawapres Pilpres 2019. Kita memasuki segmen kedua. Di segmen ini, para kandidat wakil presiden akan menjawab pertanyaan dari panelis. Tidak hanya menjawab, tapi juga mereka bisa bertanya kepada sesama cawapres dan menanggapi pertanyaan dari kawan sebelahnya, kira-kira begitu. Betul, dan sebagai moderator tugas kami hanya menyampaikan pertanyaan yang sudah dibuat oleh tim panelis yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Siapa saja mereka? Kita simak bersama. Panelis debat Cawapres Pilpres 2019. Profesor Dr. Yos Yohan Utama, SH.M.Hum, Rektor Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Anis Hidayah, Ketua Pusat Studi Migrasi, Migrant Care. Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal, Master of Engineering, Rektor Universitas Syah Kuala Aceh. Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi, MA, PhD, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Profesor Dr. Hairil Effendi, MS, Guru Besar Bidang Sastra Nusantara, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Profesor Dr. Duya Aries Tina Pulubuhu, MA, Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Profesor Subilhar, MA, PhD, Guru Besar Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara. Radar Pancadahana, Budayawan. Profesor Dr. David S. Perdana Kusuma, Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Konsultan, Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Dan sudah bersama kita para panelis yang telah menyusun soal-soal yang akan ditanyakan kepada para calon wakil presiden. Kita berikan aplaus sekali lagi. Kerja cukup panjang selama kurang lebih 1 minggu ini. Silakan duduk kembali Bapak-Bapak, Ibu. Silakan Putri. Iya, dan saya sudah berpisah sejenak dari Alvito. Di samping saya sudah ada Komisioner KPU Bapak Wahyu Setiawan. Pak Wahyu, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, dan juga sudah ada Prof. Yos Yohan Utama yang merupakan Rektor Universitas Diponegoro dan mendapat tugas sebagai koordinator panelis. Ya, betul malam. ya? Selamat malam, terima kasih Prof. Yos. Dan pada malam hari ini saya akan dibantu oleh Pak Wahyu dan juga disaksikan oleh panelis untuk membuka kotak. Kotak ini berisi pertanyaan yang sebelumnya sudah diundi oleh kedua belah pihak, jadi secara fair, kotaknya juga transparan. Silahkan Pak Wahyu, kuncinya ditunjukkan dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuncinya Ibu Bapak.
Ya, Ini Prof, betul Prof. betul. Dan pertanyaan ini bersifat rahasia, hanya panelis yang mengetahui, belum ada pihak manapun yang mengetahui soal-soal yang sudah dibuat. Silakan. Izin Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, ini dia. Kotaknya sudah terbuka. Pertanyaan yang tadi diambil kembali, diperlihatkan kembali bahwa semuanya masih tersegel. Segel semua. Ya. Betul? Terima kasih. Silakan dikembalikan. Silakan dikembalikan saja, nanti saya akan mengambil langsung. Karena transparan, jadi lebih mudah bagi saya juga untuk nanti saja mengambilnya. Panas itu karena ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu Setiawan, Prof. Yos, terima kasih banyak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih Pak Wahyu, Pak Yos. Sedikit saja gambaran bahwa para panelis ini telah bekerja kurang lebih 1 minggu. Mereka menyusun masing-masing 5 pertanyaan dari 4 topik yang akan dipertanyakan kepada calon wakil presiden kita. Dan hanya 1 pertanyaan yang akan ditanyakan, artinya ada pengundian yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, sesi ini Putri akan memandu untuk topik pendidikan dan kesehatan, Putri. Betul, pendidikan dan kesehatan. Langsung saja kita mulai Bapak-Bapak, malam hari ini saya akan membuka kotak. Sudah terbuka, berisi pertanyaan yang terpilih dari proses pengundian sebelumnya. Sesi pertama, masing-masing kandidat akan menjawab pertanyaan dari topik pendidikan. Tulisannya sudah jelas, saya tunjukkan kepada kamera. Topiknya pendidikan, dan sesuai dengan undian, amplop pendidikan D atau Delta yang akan saya bacakan malam hari ini. Amplopnya masih tersegel ya, Pak Sandi, Pak Maruf Amin. Saya buka sekarang. Ya. Sudah siap Bapak-Bapak? Ya, sesuai gilirannya kami nanti akan, saya akan bacakan dulu. Sebentar, Bismillahirrahmanirrahim. Pendapatan domestik bruto Indonesia diprediksi menempati posisi 5 besar dunia pada tahun 2045. Pencapaian itu mensyaratkan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, di mana riset menjadi kebutuhan utama. Bagaimana komitmen Bapak-Bapak sekalian untuk terciptanya peningkatan riset yang menjawab kebutuhan tersebut? Sesuai giliran, kami persilakan Cawapres nomor 02 menjawab terlebih dahulu, waktunya 2 menit, hitungan waktu dimulai sejak Bapak Sandiaga Uno berbicara. Untuk mencapai posisi 5 besar di tahun 2045, kita harus membangun manusia kita. Sistem pendidikan kita harus menyambung dengan lapangan pekerjaan. Inovasi, riset, dan teknologi menjadi investasi yang harus kita lakukan. Bukan hanya saja dari besarannya. Kita bicara mungkin 1% atau mungkin 2% daripada anggaran kita yang kita alokasikan kepada riset dan teknologi. Tapi menurut saya, yang harus kita fokuskan adalah bagaimana mengkonsolidasikan agar dunia usaha, akademik, dan juga pemerintah memiliki satu sinergi. Karena banyaknya hasil riset dan teknologi ternyata tidak bersambung atau tidak sinergi dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Di bawah Prabowo Sandi bukan hanya besaran jumlah daripada riset dan teknologi fund, tapi kita akan pastikan juga pengalokasiannya sinergis dengan dunia usaha, juga dengan sistem akademisi. Saya pernah mengelola dana riset dan teknologi, dan saya melihat begitu banyak anak-anak muda Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menciptakan terobosan-terobosan di bidang pertanian. Kita bisa meningkatkan produktivitas kita jika kita memastikan bahwa pupuk organik dengan kualitas terbaik hasil riset dan teknologi anak bangsa diberikan, sehingga harga bahan pokok kita akan turun. Saya semakin yakin
bahwa revolusi industri 4.0 di mana ekonomi kreatif akan bersinergi juga dengan loncatan-loncatan letupan inovasi, memastikan lapangan kerja akan tercipta untuk anak muda. Jadi 2045 bukan hanya kita menjadi 5 besar dunia, tapi kita betul-betul bisa menciptakan peluang kerja untuk seluruh warga negara Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, berikutnya untuk calon wakil presiden nomor 01, Bapak Maruf Amin, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Riset menentukan maju mundurnya satu negara. Negara yang bisa mengembangkan risetnya, dia akan menjadi negara yang maju. Karena itu kami akan mengembangkan riset dengan mengkoordinasikan semua alokasi dana. Sementara ini memang dana riset terbagi di kementerian dan lembaga. Tetapi nanti akan kita satukan supaya menjadi satu koordinasi dan akan kami bentuk Badan Riset Nasional. Dan kami juga akan memaksimalkan rencana induk riset nasional RIRN yang sudah ada. Karena itu akan kita optimalisasi sehingga riset kita akan menjadi lebih efektif. Samping itu juga kita sudah sepakat untuk menyediakan dana abadi riset di samping dana abadi pendidikan, dana abadi kebudayaan, juga dana abadi riset. Dengan berbagai upaya itu, kami yakin bahwa riset kita di masa yang akan datang akan berhasil memajukan negara ini dan kita menuju 10 years challenge. Terima kasih. Ada waktu, Pak Maruf Amin, ingin ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih Bapak Maruf Amin. Selanjutnya saya persilakan Pak Sandiaga Uno untuk menanggapi jawaban tadi, waktunya hanya 1,5 menit. Kami persilakan. Menambah jumlah lembaga yang menangani bidang riset, menurut hemat kami nyuwun sewu Pak Yai, menambah juga birokrasi. Bagi Prabowo Sandi, kuncinya adalah di kolaborasi. Kami akan memastikan dunia usaha mendapat insentif jika mereka berinvestasi di research. Kalau mereka berinvestasi di riset, kita akan berikan insentif, baik fiskal maupun non-fiskal. Juga para peneliti di universitas-universitas terbaik kita. Sekarang ini risetnya hasilnya hanya tidak digunakan, malah menumpuk dan mengumpulkan debu. Kita pastikan mereka juga mendapatkan kesejahteraan yang baik dan hasil risetnya bisa dipakai oleh dunia usaha. Pemerintah mestinya juga memfasilitasi bagaimana ekosistem research ini bisa menghasilkan inovasi-inovasi terbaik di bidang sains, teknologi, engineering, arts, dan juga mathematics. Dan saya yakin anak-anak Indonesia itu pintar-pintar sekali. Saya bertemu di 1.500 titik, mereka memancarkan optimisme. Mereka ingin diberikan peluang. Kuncinya adalah peluang untuk mereka maju. Dan kami yakin Indonesia adil makmur bersama Prabowo Sandi. Baik, terima kasih Pak Sandiaga Uno. Langsung. Baik, langsung saya persilakan Pak Maruf Amin untuk menanggapi, waktunya 1,5 menit. Badan Riset Nasional bukan menambah lembaga, tapi mengefisienkan lembaga. Menyatukan lembaga-lembaga yang ada menjadi satu lembaga yang menangani riset. Karena itu penanganan riset menjadi lebih efektif. Bahwasanya kita juga memang merencanakan untuk mengikut sertakan semua pihak, terutama pemerintah, akademisi, dan DUDI. DUDI itu artinya dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian
maka riset akan semakin berkembang ke depan menjadi satu riset yang bisa membangun Indonesia ke depan. Sekali lagi kita persiapkan untuk 10 years challenge. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Pak Maruf Amin. Mau ditambahkan? Baik. Mohon tenang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Para kandidat wakil presiden baru saja menjawab pertanyaan dari panelis dengan tema pendidikan. Sekarang akan kami lanjutkan kepada pertanyaan dengan tema kesehatan. Saya ambil amplopnya, Bapak-Bapak. Sesuai undian tadi, yang diambil adalah kesehatan, amplop kesehatan C. Ini amplopnya, masih tersegel juga. Saya buka sekarang. Baik. Ya. Masalah mendasar dalam sistem jaminan kesehatan nasional adalah ketimpangan antara tuntutan kualitas layanan yang tinggi dan pembiayaan yang rendah. Apa kebijakan dan strategi yang akan Bapak-Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal? Sesuai giliran, kami persilakan Cawapres nomor 01 Bapak Maruf Amin, waktunya 2 menit. Pemerintah melalui JKN-KIS telah melakukan langkah-langkah besar yang inovatif. Melalui JKN-KIS ini kita telah melakukan upaya asuransi sosial yang besar, bahkan mencapai 215 juta peserta asuransi BPJS, dan ini merupakan asuransi terbesar di dunia. Samping itu juga 96,8 juta daripada peserta itu memperoleh PBI, yaitu penerima biaya iuran dari pemerintah. Dengan demikian maka sebenarnya pemerintah telah melakukan langkah-langkah besar di dalam rangka memberikan pelayanan dengan harga yang murah. Namun sesuai dengan prinsip kami untuk terus melakukan maximize utility, memaksimalkan manfaat atau ta'zim, memperbesar, wa takmilah, menyempurnakan, dan juga menziyadah, menambah manafi' masalih, maka kami akan terus meningkatkan pelayanannya dengan memberikan yaitu pusat-pusat kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan layanan yang lebih baik, dokter yang siap dan melakukan redistribusi tenaga medis, dan juga penyediaan obat yang cukup agar masyarakat tidak kekurangan obat. Dengan demikian kita akan terus meningkatkan pelayanan ke depan terus sehingga pelayanan yang sempurna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Cawapres 02 untuk menjawab pertanyaan yang sama, waktunya 2 menit. Kisah yang dihadapi Ibu Liz, di mana program pengobatannya harus terhenti karena tidak di-cover oleh BPJS, itu tidak boleh lagi kita tolerir. Indonesia apalagi akan menjadi negara yang ekonominya nomor 5 terbesar di dunia 2045, harus menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakatnya. Kuncinya adalah pembenahan, jangan saling menyalahkan. Saya ingin mengingatkan kita, JKN di bawah Prabowo Sandi akan diteruskan, BPJS akan disempurnakan. Kita panggil aktuaria-aktuaria terbaik dari Hong Kong, putra-putri terbaik bangsa saya pernah ketemu. Kita hitung betul-betul jumlahnya berapa sih yang diperlukan. Karena untuk layanan kesehatan prima, negara tidak boleh absen, negara tidak boleh pelit. Jangan sampai antrian
berngekor-ngekor atau juga obat tidak tersedia karena pengelolaan yang belum sempurna. Di bawah Prabowo Sandi, dalam 200 hari pertama, kita cari akar permasalahan, hitung jumlahnya berapa. Kita berikan layanan kesehatan yang prima, obat-obatan yang tersedia. Tenaga medis harus dibayar tepat waktu. Mereka tidak boleh dihutangi, rumah sakit. Jangan sampai layanan kesehatannya turun karena tidak dibayar tepat waktu. BPJS akan lebih baik di bawah Prabowo Sandi karena kita mengerti akar permasalahannya. Kebetulan saya juga latar belakangnya keuangan. Saya melihat bahwa ini adalah tantangan Indonesia untuk maju membangun manusianya. Kita benahi layanan kesehatan, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan kesejahteraan guru, kesejahteraan tenaga medis, dan kita harapkan layanan kesehatan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandiaga Uno. Selanjutnya silakan Pak Maruf Amin menanggapi jawaban tadi. Waktunya 1,5 menit Bapak, dimulai sejak Bapak berbicara. Di samping pelayanan yang sifatnya kuratif, pengobatan, mengenai akses kesehatan bagi seluruh warga, dan perbaikan pelayanan kesehatan baik yang sifatnya fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan obat-obatan, kami juga akan mendorong upaya yang bersifat preventif dan promotif melalui Germas, Gerakan Masyarakat Sehat, melalui PIS-PK, yaitu Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, dan juga mendorong untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang menimbulkan kurang sehat. Demikian juga dengan KIA, yaitu kesehatan ibu dan anak, terutama untuk mencegah terjadinya stunting yang oleh pemerintah Jokowi JK telah diturunkan sampai 7%, dan kami berjanji akan menurunkan dalam 5 tahun yang akan datang sampai 10%, sehingga sampai pada titik 20% minimal. Karena itu melalui upaya-upaya preventif promotif itu kita harapkan maka jumlah orang yang sakit semakin berkurang dengan adanya kedua hal tersebut. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, berikutnya saya persilakan Pak Sandiaga Uno menanggapi 1,5 menit Bapak, silakan. Kami juga akan membenahi sistem rujukan. Kami pasti melihat bahwa pola rujukan yang lebih mengutamakan layanan kesehatan masyarakat agar mereka tidak menunggu berjam-jam di rumah sakit karena sistem rujukannya berbelit-belit. Kami melihat bahwa tugas pemerintah juga adalah menghadirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mencegah promotif preventif yang kami sebut sebagai gerakan 22 menit tiap hari berolahraga. Saya alhamdulillah menjalankannya setiap hari dan saya melihat bagaimana dampaknya positif terhadap pengurangan biaya kesehatan. Kami meyakini kalau generasi muda, ibu-ibu, perempuan hebat, perempuan mandiri yang terlibat di posyandu juga ditambah anggaran dan kesejahteraannya, mereka bisa menurunkan angka kematian ibu yang sekarang masih ada di atas tingkat 300. Kami juga yakin gizi anak-anak juga akan lebih baik kalau kita berikan sebuah program yang sinergi antara sistem pendidikan di mana TK dan SD menyediakan susu atau tablet susu dan juga kacang hijau seperti di Jakarta yang kami jalankan, sehingga permasalahan stunting bisa kita turunkan semakin cepat untuk masa depan Indonesia menang. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sandiaga Uno. Dan 2 pertanyaan panelis masing-masing untuk topik pendidikan dan kesehatan sudah dijawab oleh kedua
kandidat wakil presiden. Kita juga sudah menyaksikan bagaimana mereka saling menanggapi jawaban masing-masing. Dan selanjutnya, di sesi selanjutnya, debat akan dipandu oleh rekan saya Alvito. Baik, sesi selanjutnya topik yang akan dibahas adalah ketenagakerjaan dan sosial budaya. Ya. Jadi kita tetap ada di sini saja, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Rabu 17 April 2019, pemilu serentak dilaksanakan. Kenali, cermati, dan tentukan pilihanmu. Inilah calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019. Dan inilah partai politik peserta pemilu 2019. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Debat Cawapres Pilpres 2019, kita memasuki segmen ketiga. Sama seperti segmen sebelumnya, di segmen ini para kandidat wakil presiden akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh para panelis dan juga saling menanggapi jawaban lawan. Akan dipandu oleh Alvito. Baik, terima kasih Putri. Bapak-bapak, kita mulai. Topik selanjutnya adalah topik ketenagakerjaan. Dari 5 soal yang disiapkan, yang terundi adalah amplop A. Masih tersegel dan saya akan buka untuk mengetahui pertanyaan yang diberikan oleh panelis apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bidang ketenagakerjaan. Sumber daya tenaga kerja kita, baik di dalam maupun di luar negeri, masih bertumpu pada pengembangan keterampilan dan belum menyentuh pada pengembangan manusia, sehingga mempengaruhi daya saing, tingkat adaptasi, link and match, dan rentan terhadap ketidakadilan. Apalagi revolusi industri 4.0 mengakibatkan dehumanisasi tenaga kerja. Bagaimana strategi Bapak-bapak untuk memperkuat kualitas sumber daya tenaga kerja yang mumpuni dan humanis? Saya akan berikan kesempatan sesuai dengan urutan Cawapres 01. Pak Ma'ruf, silakan dimulai. Waktu Anda sama seperti tadi, 2 menit dimulai dari Anda berbicara, Pak. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, kita mulai dari upaya pendidikan. Pendidikan kita akan kita revitalisasi, baik SMK, Politeknik, akademi-akademi, dan akan kita kerjasamakan kepada kelompok dunia usaha, dan dunia industri supaya ada relevansi, link and match di antara keduanya. Selain itu juga kami akan terus mengembangkan latihan-latihan, kursus-kursus melalui BLK, Balai Latihan Kerja, melalui BUMN, dan juga kursus-kursus yang bisa diaplikasi dengan digital, baik kursus yang sifatnya kepintaran, kecakapan, maupun kebugaran. Dengan demikian maka tenaga kerja kita akan bersaing dan juga akan dilakukan sertifikasi serta upaya-upaya pelatihan untuk meningkatkan scaling, upscaling, maupun reskilling. Dengan demikian saya kira tenaga kerja kita akan bisa bersaing di luar negeri. Di samping itu kita melakukan perlindungan kepada tenaga kerja kita di luar negeri, karena undang-undang kita sekarang yang terakhir telah bergeser dari upaya penempatan kepada upaya perlindungan.
daripada jalbul masalih, mengambil kemaslahatan semata-mata, kepada darul mafasid, menolak kerusakan. Sekian. Baik, terima kasih. Kesempatan yang sama saya berikan juga kepada Pak Sandiaga Uno untuk menjawab pertanyaan tadi. 2 menit waktu Anda, Pak. Indonesia negara yang kaya raya, sumber daya alamnya melimpah, sumber daya manusianya hebat-hebat, pintar-pintar dan rajin-rajin. Saya bertemu dengan sumber daya manusia di seluruh wilayah pelosok Indonesia, mereka memancarkan wajah yang optimis. Rumah siap kerja yang baru saja diluncurkan oleh Prabowo Sandi menawarkan untuk anak muda kita link and match. Karena sangat ironis, siswa SMK sekarang ini mendominasi jumlah pengangguran kita. 61% dari pengangguran kita adalah angkatan muda. Mereka masuk SMK karena ingin cepat dapat kerja, tapi justru mereka susah mencari lapangan pekerjaan. Oleh karena itu kami launching rumah siap kerja untuk anak muda. One stop service, meningkatkan keterampilan mereka, melink and match apa yang dibutuhkan penyedia lapangan kerja, perusahaan-perusahaan, apa yang dihasilkan oleh sistem pendidikan kita. Kita melihat bagaimana nanti kita akan merekrut dunia usaha, perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN yang akan kita berikan insentif agar mereka menawarkan program magang dan co-op kepada para anak-anak muda yang datang di rumah siap kerja. Kita akan hadirkan di tiap kecamatan sampai ke tingkat desa. Mereka akan mendapatkan keterampilan yang sesuai yang dibutuhkan oleh revolusi industri 4.0. Kemarin saya datang, ada yang menginginkan desain grafis. Ada yang perlu mengasah keterampilannya berbahasa Inggris. Nah, ini adalah sebuah masa depan yang Prabowo Sandi yakini akan mengikis jumlah pengangguran di usia muda sebanyak 2 juta dalam 5 tahun kami memerintah, dan kami yakin Indonesia menang, adil makmur bersama Prabowo Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Selanjutnya saya mengundang... Sebentar, tenang dulu, baik. Saya mengundang Pak Maruf untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 1,5 menit, Pak. Kami persilakan. Pertama, mari kita bersyukur bahwa tingkat pengangguran kita sekarang ini sudah berada sangat rendah. Antara 5,30, 5,13. Terendah selama 20 tahun. Dan kita juga ingin mendorong tenaga kerja kita mampu menguasai teknologi, terutama teknologi digital. Kebetulan pemerintah kita sekarang sudah bisa membangun infrastruktur, baik infrastruktur darat, infrastruktur laut, infrastruktur udara, dan infrastruktur langit. Infrastruktur langit itu adalah melalui palaparing, mengenai infrastruktur digital, sehingga sekarang tumbuh usaha-usaha seperti startup, bahkan juga unicorn, bahkan juga kemungkinan sebentar lagi akan ada dekakon. Dengan demikian, maka tenaga kita harus kita siapkan ke depan supaya lebih siap menghadapi tantangan ke depan. Sekali lagi, ini dalam rangka menyiapkan anak-anak kita, yaitu menghadapi tantangan 10 years challenge. Terima kasih. Terima kasih Pak Maruf. Selanjutnya giliran Cawapres 02 untuk menanggapi. 1,5 menit Pak Sandi. Bagaimana Indonesia bisa masuk menjadi ekonomi nomor 7 besar di dunia di tahun 2030-2035 jika anak-anak mudanya tidak bisa diberikan pekerjaan yang layak? Saya pernah merasakan menjadi pengangguran. Yang dibutuhkan oleh masa depan anak-anak muda kita adalah kesempatan.
Oleh karena itu, rumah siap kerja untuk anak muda kita adalah pelayanan terpadu satu pintu. Mereka mungkin bisa diarahkan menjadi wirausaha. Seandainya mereka menjadi wirausaha, mereka bisa bergabung dengan program OKOC. Di Jakarta, OKOC sudah bisa menurunkan pengangguran sebanyak 20.000 di tahun 2018. Kami melihat hasil yang nyata dan sudah mendapat review yang positif. Kedepan kami yakin dengan pendidikan di rumah siap kerja untuk bukan hanya meningkatkan keterampilan, tapi membuka peluang. Karena seorang pengangguran itu tidak butuh belas kasihan. Yang dibutuhkan adalah peluang. Saya alhamdulillah Allah bukakan jalan. Dari usaha yang kecil, saya bangun bersama rekan-rekan sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Saya yakin banyak lagi anak-anak muda yang mampu berkarya demi Indonesia menang. Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 topik sudah dijawab, sekarang kita menuju ke topik terakhir. Last but not least, topik yang tersisa adalah sosial budaya. Soal E dan masih tersegel Pak ya. Saya akan buka. Berikut soal yang disampaikan dan disusun oleh panelis tentang bidang sosial budaya. Hampir sepanjang usia Republik, kebudayaan ternyata belum menjadi haluan pembangunan nasional. Kebijakan kebudayaan, baik dalam anggaran maupun program, terpinggirkan. Pembangunan fisik material jauh lebih diutamakan dengan biaya sangat besar. Sebaliknya pembangunan infrastruktur kebudayaan diupayakan secara minimal. Apa kebijakan yang akan Bapak-bapak ambil untuk mengatasi persoalan tersebut? Waktu dan kesempatan sesuai dengan giliran saya berikan kepada Pak Sandi untuk menjawab pertama kali. Di tahun 1961, Bung Karno bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Beliau menyatakan, dan saya quote, "Tuhan mungkin memiliki bom atom, tapi kami memiliki seni budaya yang tinggi." Tepat 60 tahun setelah itu, UNESCO menobatkan Indonesia sebagai negara superpower, adidaya yang memiliki kebudayaan yang tinggi. Saya melihat memang anggaran dan infrastruktur masih kurang. Tapi kita harus melihat dari sisi kemitraan. Karena saya yakin jika pemerintahannya berpihak terhadap pembangunan budaya, bisa mengajak banyak sekali pihak-pihak yang lain. Seperti dunia usaha, akademisi, universitas-universitas bisa ditingkatkan kurikulum yang mengarahkan minat untuk mencintai kebudayaan kita. Dari sisi kebudayaan saya yakin akan muncul peluang-peluang ekonomi berbasis kebudayaan yang akan menciptakan begitu banyak lapangan pekerjaan. Ekonomi kreatif, di bawah Prabowo Sandi kita akan tingkatkan bukan hanya anggarannya tapi wewenangnya juga untuk mengkolaborasi semua kekuatan yang kita miliki. Budaya kita juga tercermin dalam potensi pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia. Jika kita melihat sesuatu dalam pandangan yang holistik, yang komprehensif, di mana kita tempatkan pembangunan budaya sebagai prioritas, saya semakin yakin Indonesia menang di bawah Prabowo Sandi bukan hanya bisa melestarikan budaya kita, tapi juga bisa menciptakan letupan-letupan ekonomi yang akan membuka lapangan kerja untuk anak-anak muda kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Ma'ruf Amin untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit, Pak. Kita bersyukur bangsa kita punya strategi pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu strategi ini akan kita optimalkan supaya
kebudayaan kita tidak mengalami diskontinuitas dan disorientasi. Karena itu akan kita lakukan konservasi budaya, pelestarian budaya, bahkan kita akan melakukan juga globalisasi budaya kita ke dunia luar supaya lebih terkenal, lebih berkembang. Selain itu juga kami akan, selain anggaran yang tersedia, seperti tadi saya katakan, bahwasanya kita akan menyiapkan dana abadi kebudayaan supaya kebudayaan ini makin berkembang, di samping dana abadi pendidikan, dana abadi riset, ya, sehingga budayaan bisa berkembang. Dan kebudayaan ini juga kita dorong untuk juga bisa mengembangkan kebudayaan kita melalui ekonomi kreatif. Karena itu pemerintah sekarang sudah membentuk Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Dengan Badan Ekonomi Kreatif ini kita akan mengembangkan kebudayaan dan kita adakan festival kebudayaan di berbagai negara di dunia. Ini adalah cita-cita besar yang ingin kami kemukakan. Bahkan insya Allah kami juga akan membangun semacam opera seperti opera yang ada di Sydney untuk eksibisi dan pertumbuhan kebudayaan kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Maruf. Sekarang saatnya masing-masing cawapres memberikan tanggapan atas jawaban capres yang lain. Saya persilakan Pak Sandi untuk memulainya. 1,5 menit, Pak. Membangun kebudayaan kita bukan hanya kita bicara anggaran dan infrastruktur, tapi dilihat daripada pelibatan semua elemen yang bisa mendukung agar budaya ini menjadi satu daya picu untuk kemajuan Indonesia ke depan. Saya melihat warisan budaya yang dimiliki kita begitu beragam. Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi itu adalah salah satu juga warisan daripada budaya kita. Kita bisa melihat bagaimana karya-karya terbaik anak-anak bangsa kita sudah mendunia. Tinggal sekarang kita mengkolaborasikannya, jangan semuanya menjadi beban pemerintah. Tapi saya yakin kalau kita bicara tentang budaya, banyak sekali pihak yang ingin membantu. Baik dari dunia usaha, teman-teman yang bergerak di universitas, dan juga di civil society, di lembaga swadaya masyarakat, mereka ingin berkontribusi. Tugas pemerintah adalah membentuk pemerintahan yang kuat, dengan keberpihakan yang tegas agar budaya menjadi prioritas utama pembangunan. Sekarang kita memang lihat prioritas kita ada di infrastruktur. Ke depan di bawah Prabowo Sandi kita akan seimbangkan. Pembangunan manusia dan budaya juga harus menjadi prioritas pembangunan Prabowo Sandi. Terima kasih. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Cawapres 01 untuk menanggapi. Kami akan terus mengembangkan budaya nasional, terutama juga kearifan lokal. Kita punya Dalian Notulu, kita punya Pela Gandong, kita punya Rumah Betang. Di dalam rangka membangun jati diri bangsa, dalam rangka membangun toleransi dan gotong royong. Karena itu kita akan mengembangkan budaya-budaya kita itu menjadi nilai-nilai kehidupan. Nilai kehidupan yang bersifat personal maupun nilai-nilai kehidupan yang bersifat kolektif kebangsaan. Yang sifatnya personal adalah persatuan, gotong royong, dan juga akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sedangkan nilai-nilai kolektif kebangsaan antara lain adalah berdaulat dalam politik,
mandiri dalam perekonomian, berkepribadian di dalam kebudayaan. Nilai-nilai individual dan kebangsaan ini adalah warisan budaya kita, bahkan kita angkat dari kearifan lokal dan budaya lokal. Dan ini akan kita jadikan konservasi budaya yang nantinya akan memberikan nilai-nilai bukan saja nasional tapi juga global. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban Pak Maruf tadi menuntaskan sesi uji panelis. Sesi yang mengharuskan para calon wakil presiden menjawab soal yang sudah disusun oleh tim panelis. Tapi ini belum berakhir. Debat baru akan dimulai di sesi selanjutnya. Begitu Putri? Betul sekali Alvito. Tidak kalah seru di segmen berikutnya kita akan menyaksikan langsung dua kandidat wakil presiden ini saling bertanya dan beradu argumentasi secara langsung tetap di debat Cawapres Pilpres 2019. Rabu 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan debat Cawapres Pilpres 2019 dan sesi ini seperti kami janjikan adalah sesi yang seharusnya benar-benar mengadu gagasan, mengadu konsep dan visi dari calon-calon wakil presiden kita karena di sesi ini baik Cawapres 01 maupun 02 akan bertanya langsung dan berinteraksi langsung. Dan putaran pertama debat ini akan dipandu oleh rekan saya Putri. Terima kasih Alvito. Bapak-bapak, calon wakil presiden nomor urut 01 dan 02. Debat pada segmen ini akan berlangsung selama 8 menit. Dan masing-masing kandidat kami berikan kesempatan untuk mulai bertanya sebagai pembuka debat, lalu langsung dijawab atau ditanggapi oleh kandidat lainnya. Kami sebagai moderator hanya bertugas mengawal jalannya debat agar berjalan dengan tertib. Dan kami ingatkan sekali lagi agar bapak-bapak sekalian fokus kepada 4 tema kami pada malam hari ini, yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Untuk pertama kami persilakan Cawapres nomor urut 02 melempar pertanyaan pembuka. Bapak Sandiaga Uno, silakan. Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saya muliakan, di saat pengangguran kita masih ada 7 juta dan kualitas lapangan pekerjaan kita masih belum optimal, pemerintah mencabut beberapa keharusan bagi tenaga kerja asing seperti keharusan mereka bisa berbahasa Indonesia, perbandingan jumlah tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, dan juga berkaitan dengan visa khususnya untuk tenaga kerja yang ada pada strata terbawah. Kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita belum mendapatkan kesempatan kerja, tapi pada satu sisi yang lain justru lapangan kerja tersebut diberikan kepada warga negara asing. Tenaga honorer per hari ini belum mendapatkan keadilan. Mereka belum ditingkatkan statusnya dan kesejahteraannya juga masih belum. Sistem outsourcing yang sekarang ini memberatkan baik bagi dunia usaha maupun juga sistem outsourcing sangat tidak adil bagi tenaga kerja yang sekarang mengeluhkan tidak ada kepastian kerjanya. Sistem upah juga yang menekan teman-teman serikat pekerja.
teman-teman dari pengemudi transportasi online belum mendapatkan perlindungan kerja yang selayaknya. Strategi apa yang Bapak Kiai miliki untuk memastikan kita memiliki keadilan dalam menyediakan tenaga kerja untuk anak-anak negeri kita? Terima kasih. Tenaga kerja asing di Indonesia terkendali dengan aturan yang ada. Jumlahnya di bawah 0,01%. Dan itu adalah paling rendah di seluruh dunia. Itu lihat datanya. Sehingga kita bisa, dan oleh karena itu maka untuk memberikan lapangan kerja kepada masyarakat kita akan kita lakukan dengan memberikan iklim kerja yang kondusif untuk dunia usaha maupun juga dunia industri, memberikan akses keuangan yang mudah, bertikur, pengembangan bank wakaf mikro, mekar, dan lain-lain, sehingga dunia usaha tumbuh dan terbuka lapangan kerja. Dan juga seperti tadi dikatakan tadi bahwa dengan adanya infrastruktur langit sekarang ini, yaitu infrastruktur digital, telah tumbuh usaha-usaha startup yang dalam tempo 5 tahun atau 4 tahun kita telah mengembangkan 1.000 startup. Padahal di Iran untuk 1.000 startup itu memerlukan waktu 10 tahun. Karena itu untuk sampai tahun 2024 kami estimasikan kita bisa menumbuhkan yaitu 3.500 startup sehingga membuka lapangan kerja. Walaupun angka pengangguran seperti saya katakan sudah turun, tapi akan terus tekan turun lagi. Dan dalam pada itu, baik, cukup. Pak Sandi, silakan. Prabowo Sandi melihat bahwa UMKM adalah solusi untuk penciptaan lapangan pekerjaan. UMKM jumlahnya adalah 99,9% dari unit usaha yang dimiliki bangsa ini. Dari total 55 juta unit usaha UMKM, mereka belum mendapatkan keberpihakan dari segi kebijakan. Padahal 97% lapangan pekerjaan diciptakan oleh sektor UMKM. Untuk tenaga kerja asing, kami memiliki konsep yang sangat jelas bahwa kami akan pastikan siapapun yang bekerja di sini harus bisa berbahasa Indonesia. Seperti para tenaga kerja kita yang ada ke luar negeri harus mengasah keterampilannya. Kami pastikan juga jumlah perbandingan antara tenaga kerja asing dan lokal terukur dengan baik dengan memberikan aspek keadilan. UMKM adalah solusinya. Industri berbasis pengolahan juga menjadi solusi. Jika kita berpihak kepada penciptaan lapangan kerja melalui UMKM, 97% daripada penciptaan lapangan kerja dan 60% daripada produk domestik bruto kita akan disumbangkan oleh UMKM. Program OKOC yang kami dorong berpihak kepada UMKM karena kita akan memberikan pelatihan langkah pertama. Kedua, pendampingan. Ketiga, kami akan memberikan bantuan pemasaran, kemudahan perizinan, akses keuangan baik administrasi maupun akses permodalan akan meningkatkan dunia usaha. Pada satu saat kita harus berpihak, kalau ada lowongan tenaga kerja, berikanlah kepada tenaga kerja anak-anak negeri kita sendiri. Jangan sampai mereka disingkirkan dan terasing karena adanya tenaga kerja asing. Terima kasih. Baik, silakan Pak Maruf Amin. tenaga kerja asing hanya dibolehkan
terhadap bidang-bidang yang memang tidak ada tenaga dalam negeri. Saya kira itu kebijakan yang ada. Dan dalam rangka transfer of teknologi supaya anak-anak kita menjadi tenaga yang terampil. Seperti saya katakan tadi bahwa selain menumbuhkan iklim usaha, memberikan akses keuangan supaya usaha-usaha kecil tumbuh, pemerintah pun masih juga memberikan yaitu bantuan sosial dengan sistem jaminan sosial nasional SJSN bagi mereka yang miskin. Karena itu kami mengeluarkan kartu sembako murah, kartu prakerja bagi mereka yang sudah memperoleh pelatihan, mereka akan bisa magang, mereka akan memperoleh tunjangan antara 6 sampai 1 tahun sampai mereka memperoleh pekerjaan. Ini adalah upaya-upaya. Banyak yang semula penerima bansos tapi sudah berubah menjadi orang-orang yang menjadi usaha mandiri. Baik, waktunya habis Bapak, mohon maaf. Masih ada waktunya. Waktu durasi broadcast kami sudah habis. Masih ada Bapak. waktunya. 8 menit Bapak totalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maruf Amin. Baik, itu adalah tadi debat langsung sesi pertama. Selanjutnya kita memasuki sesi kedua. Saya ingatkan kembali bahwa waktu saling berdebat kami batasi 8 menit total. Hitungan waktu akan dimulai ketika berbicara. Saat ini saya berikan giliran untuk cawapres nomor urut 01 untuk memberikan pernyataan pembuka debat kepada Bapak Sandiaga Uno. Kami persilahkan sekarang Pak Maruf Amin. Pak Sandi, lebih dari 60% anggaran pendidikan ditransfer kepada pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan pada jenjang pendidikan. Apakah instrumen dalam pemerintah pusat yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana suatu daerah membelanjakan anggaran pendidikannya sehingga output daripada dana transfer ke daerah tersebut bisa dipantau? Saya kira itu. Silakan Pak Sandi. Ya. Silakan Pak Sandi. Terima kasih Pak Kiai. Saya berkesempatan untuk berbakti di Pemprov DKI, di mana kami memiliki anggaran yang alhamdulillah cukup. Kami memiliki program Kartu Jakarta Pinter Plus, di mana bukan hanya sistem pendidikan yang di-cover oleh pemerintah provinsi, tapi juga ditambah dengan kebijakan memberikan asupan makanan yang lebih baik kepada penerima manfaat KJP Plus. Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa dari total 400 triliun lebih yang 60% dianggarkan ke daerah, belum menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Instrumen-instrumen banyak yang dipakai oleh pemerintah pusat yang bisa digunakan untuk memantau baik daripada kualitas pendidikan tersendiri melalui indeks-indeks yang ada maupun efektivitas daripada anggaran yang disampaikan. Saya justru melihat bahwa fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu adalah bagaimana hasil daripada pendidikan itu bukan hanya mendidik masyarakat peserta didik cerdas, pintar, tapi juga memiliki karakter yang kuat, berbudi pekerti, dan berakhlakul karimah. Instrumen-instrumen tersebut banyak sekali yang bisa dipakai, dan saya yakin selama Prabowo Sandi diberikan kewenangan untuk mengalokasi jumlah, kita pastikan link and match bahwa peserta didik memiliki kesempatan
bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tapi setelah mereka lulus, mereka mendapatkan kesempatan kerja. Kami yakin ini menjadi prioritas yang akan membawa Indonesia menang. Baik, silakan Pak Maruf Amin untuk menanggapi. Menurut saya pemerintah pusat harus menggunakan satu data pendidikan untuk melakukan pemantauan itu, yaitu NPD dan Depodik. NPD adalah neraca pendidikan daerah, yang dimaksud Depodik adalah data pokok pendidikan. Dengan kedua instrumen ini, saya harapkan pemerintah pusat dapat untuk memantau output dari dana transfer daerah. Informasi data nantinya dialirkan ke seluruh kementerian dan lembaga yang terkait dengan pendidikan. Dengan demikian, maka dana transfer ke daerah bisa dipantau outputnya dan dapat dilihat belanja pendidikannya. Terima kasih. Selanjutnya silakan Pak Sandiaga Uno. Selain daripada pembangunan infrastruktur fasilitas pendidikan, fokus dari Prabowo Sandi adalah peningkatan kualitas guru. Kalau guru berkualitas, berkompetensi, maka masa depan pendidikan kita lebih baik. Kami berkomitmen kesejahteraan guru, terutama guru-guru honorer, yang mereka sudah belasan tahun, malah sudah ada yang puluhan tahun, berbakti, dan mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Per hari ini mereka belum mendapatkan keadilan, belum mendapatkan kesejahteraan, belum mendapatkan status. Prabowo Sandi berkomitmen, PR terbesar kita adalah meningkatkan kualitas guru kita. Kita tingkatkan kompetensinya, kita pastikan kesejahteraannya. Kurikulum, Ananda Salsabila Umar di Pamekasan menyatakan kurikulum kita terlalu berat dan banyak sekali mata pelajaran yang dia tidak minati dan tidak akan dia pernah pakai. Di bawah Prabowo Sandi kita pastikan kurikulum kita fokus kepada hal esensi dan akan membangun karakter, budi pekerti, tentunya juga membangun peserta didik yang memiliki akhlak yang karimah. Kami juga akan menghapus ujian nasional. Ini adalah salah satu sumber biaya yang tinggi bagi sistem pendidikan kita. Untuk anak-anak di rumah, ujian nasional tersebut sangat tidak berkeadilan. Kami akan hapuskan. Kami gantikan dengan penelusuran minat dan bakat. Penelusuran minat dan bakat sangatlah aplikatif kepada para peserta didik. Mereka akan mampu untuk diarahkan kemana mereka, kalau ke ekonomi kreatif atau ke bidang lain sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih. Baik. Ya, masih lanjut Pak Maruf, masih ada waktu, silakan. Yang kami maksudkan adalah instrumen untuk memantau dana pusat yang ditransfer ke daerah. Sebab dana pendidikan ini 60% lebih dari pusat, anggaran dari 20% anggaran pendidikan, 60%-nya itu ditransfer ke daerah. Seringkali menjadi kesulitan pemerintah pusat untuk memantau tentang belanja dan output daripada penggunaan dana-dana itu, apakah efektif, efisien, tepat sasaran, sehingga perlu ada instrumen yang perlu kita kembangkan. Sebab ini sering menjadi kritik kepada pemerintah pusat. Karena itu maka kita perlu menciptakan instrumen yang disepakati, yang laporannya yaitu bisa ditransfer ke masing-masing kementerian dan lembaga sehingga bisa dipantau secara pasti. Maka saya usulkan bahwa yang dipakai adalah yaitu NPD, neraca pendidikan daerah, dan Depodik, yaitu data pokok pendidikan. Menurut hemat saya, kedua instrumen ini akan bisa kita gunakan
untuk memantau yaitu transfer dana pusat ke daerah sehingga dana pendidikan menjadi efektif. Sekian, terima kasih. Baik, silakan ingin menanggapi. Sisa 10 second masih ada? Oke, sedikit saja silakan. Iya, memang kita lihat instrumen itu bisa dipakai. Tapi yang perlu kita dengar adalah keluhan daripada masyarakat. Masyarakat menginginkan pendidikan berkualitas. Baik. Kalau kita hanya melihat instrumen, Baik. kita tidak akan Baik. mampu menghadirkan satu solusi bagi masyarakat. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sandiaga Uno. Ya, Mohon tenang, terima kasih. Pak Sandiaga Uno, Pak Maruf Amin, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan sesi debat terbuka yang pertama. Dan masih ada sesi debat terbuka yang kedua akan dipandu oleh rekan saya Alvito. Karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di debat Cawapres Pilpres 2019. Rabu 17 April 2019, pemilu serentak dilaksanakan. Kenali, cermati, dan tentukan pilihanmu. Inilah calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019. Dan inilah partai politik peserta pemilu 2019. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Anda kembali menyaksikan debat Cawapres Pilpres 2019. Di segmen ini kita akan kembali menyaksikan para kandidat saling bertanya dan langsung beradu argumentasi. Akan dipandu rekan saya Alvito. Baik, terima kasih Putri. Pak Sandi, Pak Maruf, kita lanjutkan putaran kedua. Waktu 8 menit dipakai bersama. Model resiprokal diharapkan dan efektif dan efisien sehingga mudah-mudahan semua buah pikir bapak-bapak dapat didengar dan menjadi referensi buat calon pemilih. Saya akan mulai dengan Pak Ma'ruf terlebih dahulu untuk memulai perdebatan. Waktu bersama 8 menit, Pak. Pak Sandi, dalam visi misi Bapak untuk mengatasi stunting, Anda menyebut menggunakan atau melakukan sedekah putih. Apa yang dimaksud dengan sedekah putih? Tadi Anda menyebutkan ketika menyampaikan penjelasan tentang kesehatan. Saya kira cukup pertanyaan. Baik Pak, silakan. Terima kasih Pak Kiai. Masalah stunting sangat-sangat ada dalam tahap yang gawat darurat, di mana sepertiga dari anak-anak kita kekurangan asupan gizi. Prabowo Sandi meluncurkan program Indonesia Emas. Dan salah satu daripada aspek Indonesia Emas itu adalah gerakan untuk memastikan ibu-ibu, emak-emak mendapatkan protein yang cukup, susu maupun asupan protein yang lain, ikan dan lain sebagainya, juga anak-anaknya. Dan dengan program tersebut diharapkan kita bisa mengurangi stunting secara signifikan 5 tahun ke depan sesuai dengan target yang sudah kita canangkan. Kami meyakini jika pemerintah fokus pada pengurangan masalah stunting, kita akan memiliki generasi muda adalah generasi emas bangsa kita. Saya yakin juga sedekah putih yang dimaksud oleh Kiai Ma'ruf Amin tadi, Abah memberikan satu dorongan kepada teman-teman yang ingin berkontribusi. Putih itu adalah susu. Dan kita menjadikan bagian daripada Indonesia Emas. Program utama kami adalah Indonesia Emas. Siapa yang ingin menyumbangkan susu,
tablet, kacang hijau, silakan. Dan ini merupakan bagian daripada program partisipatif kolaboratif yang kita ingin hadirkan untuk Indonesia. Karena tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Harus melibatkan juga pihak-pihak lain termasuk pihak-pihak dunia usaha. Ditanggapi Pak Ma'ruf, silahkan. Isu sedekah putih itu ditangkap oleh banyak pihak memberikan sedekah susu setelah anak itu selesai disusukan oleh ibunya. Padahal stunting itu adalah 1000 pertama sejak dia mulai hamil sampai disusui anaknya, yaitu melalui pemberian asupan yang cukup dan juga melalui yaitu sanitasi dan air bersih serta susu ibu selama 2 tahun. Dan setelah terutama sekali ketika susu ibu itu keluar pada saat melahirkan, yang oleh dunia kedokteran disebut sebagai kolostrum dan di dalam fikih disebut sebagai al-luba. Al-luba huwa labanul kharij awal al-wiladah. Luba adalah air susu ibu yang keluar ketika waktu melahirkan dan hukumnya itu wajib untuk diberikan menurut pendapat ahli fikih. Nah, apabila diberikan susu setelah 2 tahun, yaitu haulaini, kamilaini, 2 tahun sempurna, maka tidak lagi berpengaruh untuk mencegah stunting. Maka stunting sudah tidak bisa diatasi setelah 2 tahun disusukan anaknya. Karena itu menurut saya istilah sedekah putih itu menimbulkan pemahaman yang mengacaukan masyarakat. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi segera. Silakan Pak. Ini ada Mpok Nur Asia, istri saya tercinta. Beliau melahirkan di usia 42 tahun. Anak terakhir kami si bungsu Sulaiman. Kami seperti ajaran daripada guru-guru maupun orang tua memberikan air susu ibu. Tapi mendadak di bulan ke-6 berhenti, tidak keluar lagi. Mungkin karena faktor usia, mungkin karena faktor yang lain. Nah, banyak sekali anak-anak seperti Sulaiman dan ibu-ibu yang lain juga mengalami kasus serupa. Dan disitulah kami ingin mengajak para kontributor, para yang bisa menyediakan susu, para donatur, mengumpulkan uang untuk membantu agar gizi ibu dan gizi anak bisa kita perhatikan dan masalah stunting itu bisa selesai. Memberi itu baik menurut saya, dan apapun yang disedekahkan, baik itu dalam bentuk susu atau dalam bentuk yang lain, akan membantu. Bukan hanya pemerintah yang menangani, tapi juga seluruh masyarakat. Dan kita menginginkan sebuah program yang partisipatif, kolaboratif, mengajak seluruh masyarakat mengikuti sebuah gerakan. Ini bukan tentang Prabowo Sandi, ini bukan tentang Pilpres ini, tapi ini lebih besar dari Pilpres ini. Kita bicara generasi emas ke depan kita akan hilang kalau sepertiganya tidak mendapatkan asupan protein, tidak mendapatkan susu. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir yang besar untuk bangsa kita. Mari kita jangan saling menyalahkan dengan satu istilah satu sama lain. Mari kita fokus bagaimana menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Karena kami yakin bersama kita akan mampu membangun Indonesia. Kita alihkan. Terima kasih Pak Sandi. Pak Ma'ruf, silakan jika ada tanggapan, masih ada waktu. Silakan, masih ada waktu Pak. Silakan ditanggapi. Ya. Kami ingin justru apa yang sudah berhasil dilakukan pemerintah selama 4 tahun, menurunkan stunting sampai 7%, dari 37 menjadi 30%,
Karena itu perlu ada upaya-upaya lebih intensif. Sebenarnya stunting ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah sosial, masalah sanitasi, masalah gizi. Karena itu selain upaya-upaya pemberian ASI, juga memberian sembako kepada para ibu hamil melalui bansos, bantuan sosial, agar mereka mampu membeli kepentingan untuk memberikan air susu dan gizi kepada anaknya. Dan yang lebih penting lagi, yaitu bukan sejak hamil, tapi juga sejak sebelum nikah, melalui upaya bimbingan sejak akan menikah, melalui tuntunan edukasi sejak di KUA. Karena itu kami yakin bahwasanya ke depan itu akan kita bisa menurunkan sampai 10%. Baik, terima kasih Pak Maruf. Boleh sekarang tepuk tangan, mari. Ya, baik. Oke, kita lanjut ya. Sudah cukup? Baik. Kita Terima lanjut. kasih. Sekarang saya berikan kesempatan kepada nomor urut 2 untuk memulai pertanyaan pembuka debat. Waktu 8 menit dimanfaatkan bersama. Silakan Pak Sandi. Sebelum kami memberikan pemicu untuk debat, izinkan saya mengucapkan bela sungkawa kepada warga negara Indonesia dan seluruh warga yang terkena serangan teroris di Christchurch. Dan kami juga baru saja mendapat kabar ada banjir di Papua dan juga gempa di NTB. Mari kita sama-sama beristighfar dan berdoa agar rekan-rekan kita, saudara-saudara setanah air bisa menghadapi bencana ini dan semuanya insya Allah bisa selamat pulih sedia kala. Silakan Pak. Saya ingin bertanya sedikit mengenai pengangguran di usia muda, khususnya lulusan-lulusan SMK yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Saya melihat ada sesuatu sistem yang tidak nyambung, karena siswa yang masuk SMK itu berharap mendapatkan lapangan pekerjaan. Saya ingin bertanya, bagaimana visi Pak Yai agar kita bisa menurunkan jumlah 61% daripada pengangguran kita di usia muda, usia 15 sampai 24 tahun, agar kita pastikan target-target pertumbuhan bangsa ini ke depan bisa kita capai. Alangkah ironisnya, negeri dengan ekonomi nomor 15-16 terbesar di dunia masih kesulitan membuka lapangan kerja bagi anak-anak mudanya. Malah kita harus mengimpor tenaga kerja asing, mengekspor tenaga kerja kita ke Malaysia, ke Timur Tengah dan lain sebagainya. Mohon penjelasan dari Pak Kiai sehingga kita bisa menyelesaikan masalah besar bersama dalam forum diskusi ini. Terima kasih. Silakan Pak Maruf. Solusi yang akan kita tawarkan adalah solusi struktural dan solusi pasar, solusi market, non struktural. Solusi struktural adalah melakukan upaya reformasi pendidikan dari tingkat bawah sampai kepada universitas, terutama yaitu di tingkat SMK. Oleh karena itu kami akan melakukan revitalisasi SMK, politeknik dan akademi, dan akan kita sesuaikan dengan tuntutan pasar dengan melibatkan seperti saya katakan tadi, yaitu dunia usaha dan dunia industri, dan kepada mereka akan kita berikan insentif ketika mereka ikut mengambil peran. Di tingkat perguruan tinggi kita akan dorong supaya muncul cyber university atau campuran antara universitas konvensional dan cyber, sehingga akan melahirkan tenaga sarjana yang kualitatif dan mampu merespon dan
memiliki lapangan kerja yang terbuka baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang non struktural adalah upaya-upaya pelatihan, yaitu melalui balai-balai latihan kerja, melalui BUMN, melalui kursus-kursus. Oleh karenanya, untuk mendorong agar semangat untuk melakukan upaya peningkatan, maka kami sekali lagi akan mengeluarkan kartu prakerja supaya memperoleh semangat dan akan memberikan insentif honor antara 6 bulan sampai 1 tahun. Baik, kita alihkan ke Pak Sandi lagi untuk menanggapi, silakan. Kami melihat isu utama adalah tidak adanya link and match. Apa yang dibutuhkan penyedia kerja dengan yang dihasilkan sistem pendidikan. Maka program kami adalah memastikan bahwa SMK terhubung secara sinergis dengan para penyedia kerja, baik itu di dunia usaha maupun di sektor lainnya, termasuk pemerintahan. Kita pastikan bahwa siswa-siswi SMK kita harus mendapatkan lapangan kerja begitu lulus. Dan rumah siap kerja untuk anak muda yang kami luncurkan. Jadi bukan akan, tapi telah kami luncurkan 2 hari yang lalu, menjadi solusi permanen terhadap masalah pengangguran di usia muda. Untuk yang menjadi wirausaha sudah ada OKOC. Alhamdulillah 90.000 pegiat OKOC yang ada di Jakarta dan sekarang sudah diangkat ke level nasional. Tapi mengenai rumah siap kerja, di mana anak-anak muda bisa datang, di situ ada co-working space, di situ ada tempat berolahraga, main tenis meja, bola basket, maupun kegiatan-kegiatan training. Baik itu barista kopi, kita sediakan di sana. Rumah siap kerja juga akan memastikan jika anak-anak lulusan SMK menginginkan beasiswa bisa diakses melalui pendekatan siap jemput bola. Kita siapkan juga mobil siap kerja. Harapan kami dalam 5 tahun Prabowo Sandi memimpin, kita bisa mengurangi 2 juta pengangguran muda untuk Indonesia. Ini yang dibutuhkan untuk kita menjadi Indonesia yang menang, Indonesia yang adil makmur. Baik. Pak Maruf. Pemerintah sudah melakukan revitalisasi SMK, Politeknik. Oleh karena itu akan terus kita perkuat, kita takzimkan, kita perbesar, kita takmilahkan, kita sempurnakan, dan kita ziadahkan, kita tambahkan supaya nanti semakin hari semakin besar. Kita juga akan memberikan akses kepada masyarakat, para pencari kerja, supaya bisa mengikuti kursus-kursus secara gratis, baik itu kursus yang sifatnya kepintaran, akses kepintaran, akses kecakapan, fotografi, kemudian juga seni, kemudian juga membuat berbagai macam produk, dan juga kebugaran dalam rangka sehat, yaitu baik anak muda maupun orang tua, semuanya secara gratis. Ini adalah janji pemerintah yang akan datang untuk memberikan kesempatan, keterampilan kepada tenaga kerja, bukan hanya untuk kerja, tapi juga untuk bisa mandiri. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu, mau ditanggapi Pak Sandi? Menciptakan lapangan kerja di usia muda merupakan satu semangat daripada milenial. Data riset terakhir, milenial menginginkan menjadi entrepreneur. 69% daripada milenial, anak-anak muda kita ingin sistem yang fleksibel. Prabowo Sandi mendesain kebijakan kita untuk memastikan milenial kita mendapatkan kesempatan membuka lapangan kerja di berbagai bidang, mulai dari ekonomi kreatif sampai kepada teknologi digital. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita sudah tuntaskan debat Sebentar. langsung antar calon wakil presiden. Sekarang boleh tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Baik. Baik. Cukup. Cukup. Sekarang
Sudah berakhir debatnya Putri, tapi rasanya rangkaian acara ini belum tuntas. Belum selesai dan akan mencapai puncaknya nanti di segmen berikutnya, di mana para kandidat wakil presiden akan menyampaikan pernyataan penutup. Tetap bersama kami di debat Cawapres Pilpres 2019. Rabu 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Cawapres Pilpres 2019. Dan di segmen ini kita akan sama-sama mendengarkan pernyataan penutup dari dua kandidat wakil presiden. Kesempatan pertama akan diberikan kepada Cawapres nomor urut 2. Waktu Anda 4 menit Pak, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Negeri ini sangat kaya raya, sumber daya alamnya melimpah, tanahnya subur, sumber daya manusianya juga hebat-hebat. Namun masih menyisakan beberapa masalah, antara lain lapangan kerja yang sulit didapat untuk anak-anak muda. Juga untuk emak-emak, para ibu-ibu, perempuan hebat, perempuan mandiri yang mengeluhkan biaya hidup semakin tinggi, biaya pangan, biaya listrik, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Prabowo Sandi akan fokus untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Bagaimana kita menghadirkan solusi agar bangsa ini menyelesaikan apa yang diungkapkan harapan rakyat untuk kita hadirkan Indonesia yang menang, Indonesia yang adil makmur. Dalam ketenaga kerjaan jelas program OKOC yang kami launching beserta rumah siap kerja sanggup untuk menciptakan 2 juta lapangan kerja baru melalui penciptaan 2 juta wirausaha baru. Kami juga akan mengurangkan pengangguran di usia muda sebanyak 2 juta. Saya lahir dari dunia pendidikan. Ibu saya guru, paman saya pakar pendidikan, kakek saya kepala sekolah. Kami pastikan guru-guru kesejahteraannya ditingkatkan. Guru honorer terutama akan kita tingkatkan status. Kita pastikan juga bahwa sistem pendidikan yang berkualitas, link and match, membangun budi pekerti, karakter yang kuat, berakhlakul karimah menjadi fokus kita ke depan. Mencabut ujian nasional, memberikan liburan di bulan Ramadan sebagai meneruskan program yang pernah dijalankan oleh Gus Dur. Bulan Ramadan, bulan toleransi. Bhinneka Tunggal Ika kita kumandangkan. Umat Islam dan umat-umat pemeluk agama lain memberikan satu pemahaman. Kita tingkatkan toleransi kita pastikan bahwa ke depan Indonesia merupakan negara adil makmur, baldatun toibatun warabun gofur. Di bidang kesehatan kami akan bereskan BPJS 200 hari pertama. Tidak ada lagi kekisruhan. Saya akan turun tangan sendiri bersama Pak Prabowo, pastikan tidak ada layanan kesehatan masyarakat yang ditinggalkan. Tenaga medis juga kita akan pastikan mendapatkan honor tepat waktu. Juga obat-obatan disediakan. Kita ingin budaya Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi menjadi warisan kita dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Untuk semua layanan daripada pemerintah, kita tidak ingin merepotkan dan membebani negara dengan menerbitkan kartu-kartu yang lain. Mari kita ambil dompet kita masing-masing. Dompet kita keluarkan, ibu-ibu yang di rumah terutama, bapak-bapak, semua anak muda, keluarkan satu kartu yang sudah semua kita miliki, yaitu kartu tanda penduduk, KTP. Ini super canggih,
sudah memiliki chip teknologi di dalamnya. Revolusi industri 4.0 memudahkan dengan big data dan single identification number, semua fasilitas layanan baik ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, semua rumah siap kerja bisa diberikan. PKH, kita akan tambah menjadi PKH plus di dalam program yang hanya membutuhkan KTP ini. Ini menjadikan kartu kami. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fatun qarib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Baik, tenang dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandiaga Uno. Kami persilakan selanjutnya Bapak Maruf Amin, waktunya 4 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Apa yang akan kami usahakan, Jokowi Ma'ruf, adalah merupakan kelanjutan daripada apa yang telah dilakukan oleh Jokowi JK untuk melakukan upaya perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah, melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik secara terus-menerus dan berkelanjutan. Apa yang dilakukan oleh Jokowi JK adalah merupakan peletakan dasar, landasan, milestone, adalah basic capital, modal dasar, dan yang akan kami lakukan adalah maximize utility, memaksimalkan manfaat yang sudah ada. Yang akan kami lakukan adalah mentakzim, membesarkan, wa takmilah, menyempurnakan, dan juga ziyadah, menambahkan al-manafi' wal masalih, manfaat dan maslahat yang sudah ada. Kami juga akan melakukan pergeseran strategi nasional dari yang semula titik berat pada infrastruktur kepada pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu kami mohon doa, restu kepada seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita dan niat kami itu dengan izin Allah dapat terwujud. Kami juga mengajak kita semua untuk melawan dan memerangi hoax, karena hoax adalah merusak tatanan bangsa Indonesia. Melawan dan memerangi fitnah, seperti kalau Jokowi terpilih, Kementerian Agama dibubarkan, pelajaran agama dilarang, azan dilarang, zina dilegalisir. Saya bersumpah demi Allah, selama hidup saya akan saya lawan upaya-upaya yang akan melakukan itu semua. Allah sudah mengatakan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kalau datang kepadamu orang fasik, maka hendaknya membawa berita, hendaknya kamu tabayyun, kamu cek, jangan terima saja. Ya Allah, saya memang merasa sudah tidak muda lagi. Tetapi kalau engkau percayakan kepada kami untuk memimpin bangsa ini, kami siap dan kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Hasilnya bukan untuk kami, tapi untuk generasi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Wabarakatuh. Silakan Pak Pernyataan Sandi, terakhir dari Kiai Ma'ruf Ma'ruf Amin tadi menuntaskan acara debat malam hari ini. Ya. Mohon tenang. Sebentar. Anda yang ada di rumah, saksikan dua orang putra terbaik bangsa ini karena keduanya akan muncul di surat suara yang akan Anda pilih. Tanggal berapa Putri? 17 April 2019 kita sama-sama membangun harapan dan keyakinan bahwa
kemajuan ada di tangan kita semua. Mewakili KPU dan Transmedia sebagai penyelenggara debat calon wakil presiden, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Alvito Dinova Gintings. Saya Putri Ayu Ningtyas, terima kasih. Sajian berikutnya, Kebiar-Kebiar, Lea Simanjuntak dan Angel Peters. Selamat malam. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.